Kekalahan Robert Whittaker dari Khamzat Chimaev dalam UFC 308 tahun lalu dan kekalahan Israel Adesanya dari Nasruddin Imavov dalam UFC Saudi kemarin telah resmi menandakan era baru bagi divisi middleweight. Posisi juara dan number one contender bukan lagi diisi oleh nama mereka berdua. Bahkan mereka saja telah turun ke ranking 4 dan 5. Di era baru divisi middleweight ini berdiri seorang raja yang telah menghabisi dua nama tadi. Dia adalah Still Knox Dricus Du Plessis yang berhasil menghabisi Robert Whittaker dengan knockout dan menghabisi Israel Adesanya dengan submission. Suka tidak suka, meski mungkin gaya bertandingnya tidak biasa kita lihat dari seorang juara, pernah menghabisi dua mantan raja UFC middleweight seperti Whittaker dan Adesanya dalam merapotnya merupakan prestasi yang hanya dimiliki Dricus seorang. Dan bukan tidak mungkin, kedepannya Dricus akan mengukir legasi panjang di era baru middleweight ini. Namun sebelum era baru dari middleweight ini benar-benar dimulai, Dricus masih harus menyelesaikan satu urusan yang belum selesai antara dirinya dan Sean Strickland. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur, dan selamat datang di Fight Recap UFC 312 Du Plessis vs Strickland 2. Meskipun merupakan event pay-per-view, banyak yang merasa UFC 312 yang digelar di Sydney, Australia kemarin kurang menarik secara card dibandingkan UFC Saudi yang hanya merupakan event Fight Night. Dalam Fight Night kemarin, kita melihat partai dua heavyweight sekelas Sergey Pavlovich melawan Jairzinho Rozenstruik yang jauh lebih menarik ketimbang Justin Tafa melawan debutan Thalisson Teixeira. Namun sebenarnya, jika diperhatikan lebih dalam, ada juga partai-partai menarik di UFC 312 ini yang setidaknya layak kita bahas. Yang pertama adalah Ansul Jubli, fighter yang dulu mengalahkan JK Saragi di final Road to UFC. Dengan pasar India yang menjanjikan, usai kemenangannya dari JK Saragi, debut Ansul Jubli langsung di event pay-per-view. Dan tidak main-main, event pay-per-view tersebut adalah UFC 294 Makhachev vs Volkanovski di Etihad Arena Abu Dhabi. Dalam debutnya tersebut, Ansul Jubli berhasil menang di dua ronde awal. Namun di ronde terakhir, Mike Breeden berhasil membalikan keadaan dan meng-KO-kan Ansul Jubli. Lucunya, usai kemenangan ini, kontrak Mike Breeden tidak diteruskan oleh UFC. Meski kalah, sebagai satu-satunya dan atlet pertama dari India yang berhasil masuk ke UFC, negara India tetap memberikan support penuh. Dan Ansul Jubli mendapatkan tawaran untuk mengisi berbagai interview. Di salah satu interviewnya, Jubli yakin bisa kembali. Akhirnya kemarin Ansul Jubli diberikan kesempatan untuk kembali bermain di event pay-per-view UFC 312 melawan seorang debutan, Quillan Salkild. Namun sayang, Ansul Jubli kalah hanya dalam waktu 19 detik melalui satu pukulan saja. Banyak yang merasa Jim Perdios yang bertugas sebagai wasit saat itu menghentikan pertandingan terlalu cepat. Gimana menurut brother sekalian? Apakah ini early stoppage atau tidak? Lanjut di pertandingan kedua yang menarik untuk kita bahas adalah debut dari kakak Ilia Topuria, Alexandre Topuria. Ia bertanding juga melawan seorang debutan, Colby Tiknese. Menariknya, Colby ini merupakan fighter satu camp dengan Alexander Volkanovski, sehingga Ilia dan Alex kembali bertemu di sini. Pertandingan di antara mereka berlangsung sangat sengit. Namun Alexandre Topuria berhasil mengalahkan Colby melalui dominasi gulatnya. Di post-fight interview, Alexandre Topuria pun meminta agar Colby juga diberikan kontrak oleh UFC. Dan sekarang masuk ke pembahasan utama kita, Dricus Du Plessis melawan Sean Strickland 2. Menuju pertandingan ini, Sean Strickland meminta Dricus Du Plessis untuk tidak ada bermain gulat. Pertandingan harus full striking 5 ronde. Dan Dricus menjawabnya dengan quotes dari Arkelis di film Troy, yaitu tidak ada kesepakatan antara singa dan manusia. There are no pacts between lions and men. Selain itu, ada satu pernyataan Dricus Du Plessis yang menurut gue menarik menuju pertandingan ini, yaitu interviewnya bersama Mike Timos Johnson, di mana DJ bertanya pada Dricus bagaimana cara menanggulangi defense Strickland yang begitu rapat. Dan Dricus menjawab, ya tinggal serang terus. Constant offense. Dan kurang lebih itulah yang terjadi. Di pertemuan pertama mereka, Sean Strickland memenangkan dua ronde pertama karena pertahanannya. Namun ketika DDP tidak peduli dan semakin rajin menyerang, disitulah dia bisa mendobrak pertahanan Strickland dan membalikan papan skor. Dan yang terjadi di pertemuan kedua ini adalah DDP melipat gandakan outputnya. Di ronde pertama, DDP bermain lebih aktif dan tidak hanya mengandalkan tangannya. Tendangan DDP pun bervariasi, mulai dari head kick, oblique kick, sampai spinning back kick.
Sean memang mendaratkan beberapa jabnya, namun keaktifan DDP jelas mengungguli Sean dan meyakinkan juri untuk memberikannya ronde ini. Bahkan di bangku istirahat, Eric, head coach dari Sean, menegur Sean dan mengatakan jangan biarkan ronde berlangsung tipis seperti ini. Ronde kedua kurang lebih berlangsung sama, namun ada satu counter strike Strickland yang mendarat ketika DDP menyerang yang membuat hidungnya berdarah, namun keaktifan masih dipegang DDP. Di ronde ketiga pun sama, DDP lebih aktif dan bahkan mendaratkan spinning back fist telak, namun rahang Strickland masih kuat menelannya. Strickland pun memiliki momennya sendiri dengan mendaratkan overhand telaknya pada DDP. Ketika ronde terasa imbang, naluri champion DDP bekerja, dan ia langsung mendaratkan takedown di detik-detik akhir ronde ini untuk meyakinkan juri. Eric semakin frustasi di bangku istirahat dan mengatakan semua gerakan Strickland masih sama dengan pertandingan sebelumnya. Strickland harus lebih agresif. Di ronde keempat, Strickland mencoba lebih agresif, namun satu strike DDP telak mengenai hidungnya dan mematahkan hidung Strickland. Strickland menyadari hal ini, begitupun dengan DDP. DDP langsung mencium darah dan mencoba menghabisi Strickland di sana, tapi Strickland terus berlari menyelamatkan dirinya. Di bangku istirahat, Eric memberitahu Strickland bahwa dia kalah 4 ronde dan butuh finish di ronde ini dengan mengintercept kombinasi dari DDP. Namun sayang, momen itu tidak kunjung tiba di ronde kelima. Dua juri memberikan skor total dominasi 50-45 dan satu juri 49-46, semua untuk Dricus du Plessis. Sehingga Dricus du Plessis menang dengan unanimous decision dari Sean Strickland. Karena sebelumnya Dricus sudah menggunakan quotes dari Achilles, di post-fight interview, Dricus kembali melontarkan kalimat dari Achilles, yaitu, apakah tidak ada lagi? This is another one from Achilles, and since he's standing across the octagon, is there no one else? 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 Dan orang yang Dricus maksud adalah Alex Pereira yang menjadi cornerman Sean Strickland. Di belakang panggung, Dricus du Plessis bertemu dengan Alex Pereira dan Alex menyetujui tawaran ini. Tapi Alex bilang pertandingan di berat light heavyweight. Itu berarti Dricus bisa menyasar double champ dengan matchup ini. Tapi sebelum itu, ada serigala lapar yang sudah lama sekali menunggu sabuk emas UFC terbalut di pinggangnya. Dia adalah Khamzat Chimaev. Meski rasanya begitu terlambat, gue bersyukur di title fight-nya Khamzat akan memperebutkan sabuk, bukan melawan era lama UFC middleweight Israel Adesanya atau Robert Whittaker seperti yang selama ini kita kira. Dia akan melawan fighter era baru, Dricus du Plessis, untuk membuktikan apakah dia benar-benar layak mendapatkan sabuk kedambaannya ini. Dana White sendiri mengatakan bahwa benar, Khamzat adalah penantang berikutnya. Bagaimana prediksi awal kalian untuk matchup ini? Apakah Khamzat akan dengan mudah melumat DDP seperti korbannya yang sudah-sudah? Atau ini memang akan menjadi eranya Dricus du Plessis? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.